Halo teman-teman, nama aku Gisela Lisa Duta Dewanggi atau bisa juga dipanggil Lisa. Aku dari pariwisata FIB 2019 dan sekarang aku semester 2. Jadi, aku nyalonin jadi Kovas buat PPSMB 2020. Alasan pertama aku sebenarnya karena menurut aku dari PPSMB 2019 lalu, Kovas itu yang paling diingat gak sih sama mahasiswa-mahasiswa sampai sekarang. Bahkan aku sendiri kayak yang paling membekas, dan itu yang jadi salah satu faktor utama kenapa aku mau daftar jadi co-fasilitator buat PPSMB 2020. Dan selain itu, tujuan aku buat ikut berpartisipasi itu juga karena aku mau nambah pengalaman dalam aku kegiatan-kegiatan, kayak menambah ilmu cara untuk menjadi panitia suatu organisasi besar. Dan aku juga mau menambah relasi sih, jadi kayak itu pasti bakalan berguna banget kan buat kegiatan-kegiatan kuliah nantinya, kayak KKN dan segala macem. Untuk PPSMB sendiri, PPSMB itu apa sih kak? Jadi PPSMB itu menurut aku salah satu kegiatan orientasi atau pengenalan kampus yang fun banget sih. Kayak itu tuh mereka tuh mengemas kayak ospek secara menyenangkan dan menarik, bukannya kayak menegangkan gitu. Dan menurut aku PPSMB itu punya peran penting banget buat pembentukan karakter gamada-gamada nanti buat kedepannya, karena mereka dipersiapkan secara mental, secara karakter buat jadi mahasiswa yang sebenarnya gitu kan. Jadi kayak mereka kan pasti beda dong dari SMA ke kuliah, dan mereka tuh dipersiapin banget dalam kegiatan PPSMB itu, entah dari kegiatan dalam kelas, kegiatan di luar kelas, pokoknya kegiatan-kegiatannya itu emang menolong banget buat membentuk karakter mahasiswa baru. Kayak contohnya nanti gamada-gamada itu dilatih buat mereka tuh harus berinovasi, kayak menciptakan sesuatu dan bagaimana cara mewujudkan hal itu. Dan kita juga dipersiapkan untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan, dilatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen, pertanyaan kakak-kakak pembimbing dengan jawaban yang akurat, istilahnya tuh kayak bukan jawaban yang asal, jadi jawaban yang jelas gitu loh, berdasarkan fakta atau berdasarkan sesuatu yang bisa dipertimbangkan. Nah, PPSMB sendiri itu juga emang berguna banget buat kita untuk paham lingkungan, entah itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kayak bisa dilihat dari kegiatan PPSMB sendiri, kayak misal action plan, kita diajak buat istilahnya kayak latihan buat KKN gitu loh. Jadi kayak dilatih untuk bekerja sama dalam tim, dilatih untuk bagaimana caranya kita memahami situasi yang ada di suatu tempat dan memecahkan masalah tersebut kayak gitu. Nah, sekian penjelasan aku mengenai PPSMB dan intro aku. Untuk poin tambahan, aku punya ice breaking. Jadi aku punya ide ice breaking aku, yaitu aku namain apa mbak dia tadi? Jadi aku namain ice breaking aku itu kenali kawanmu. Kenali kawanmu. Jadi di ice breaking ini kita nggak di tempat masing-masing. Jadi kita berdiri. Ini kepanjangan videonya anjir. Jadi kita berdiri. Jadi kita harus berdiri ngebentuk satu lingkaran besar. Dan di sini bukan ice breaking untuk pengenalan ya, jadi kayak bisa sih, tapi kita harus sudah kenal setidaknya nama satu sama lain, gamada. Jadi gamada-gamada ini nanti harus sudah kenal nama satu sama lain. Dan nanti jadi kita semua berdiri membentuk satu lingkaran besar. Dan permainannya adalah seperti ini, ice breakingnya adalah seperti ini. Misalnya aku sebagai Kovas menunjuk satu gamada. Malu banget Bade. Kita menunjuk satu gamada, dan yang harus kita lakukan adalah random. Jadi kita boleh nunjuk random orang, dan yang kita lakukan adalah kita nyebutin nama dari orang tersebut dan satu kayak
nyebutin satu, apa istilahnya, satu kriteria dari orang itu. Kayak misalnya, nama kamu, anjir malu banget weh nyontoin ice breaking. Kayak misalnya, Badia bantuin gue ke sini masuk. Apaan? Buat ice breaking. Anjir, gue suruh ngapain? Bener. Gue masa Jadi- kelihatan. Gini aja gue. Ih, kocak orang gue mau nunjuk. Nih, kayak misalnya, lu di sini deh. Misalnya aku nunjuk, jadi misalnya aku nunjuk satu Gamada. Dan yang harus aku lakukan adalah aku nyebutin nama dia dan satu kriteria dia yang bisa aku lihat. Jadi misalnya aku nunjuk kamu, nama kamu Dea, kamu pakai kacamata, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya bisa nggak sih kayak gitu? Jadi, dan orang yang ditunjuk si Dea ini nantinya harus apa ya, si Dea ini nantinya harus bukan nunjuk sih, istilahnya kayak membalas ke aku. Jadi kayak dia harus nyebutin balik nama aku dan kriteria dari aku, dan setelah itu dia harus tunjuk satu orang lagi dan nyebutin apa yang kayak udah dia sebutin tadi, nama dan satu kriteria yang beda. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya aku udah nyebutin tadi dia pakai kacamata, jadi dia nggak boleh nyebutin yang lain pakai kacamata juga, entah dia pakai sepatu hitam, entah dia punya rambut keriting atau segala macam. Jadi ya tujuannya ya biar nggak bosen aja sih, dan kayak buat kenal nggak sih, kayak kita harus inget namanya, kita harus perhatiin orangnya. Jadi kayak gitu. Sekian ya, makasih. Berguna nggak? Main kan? Ya. Jadi kayak Ini gelasnya bersemut. penutupnya gimana nih? Jadi sekian video dari Gisel Sadita Dewangi. Makasih.